1991. Klan serangga yang kuat dan Sunshine Realm dari klan bermata tiga mati di tempat hanya dalam beberapa detik. Meskipun Mu Qing tahu bahwa kekuatan mengerikan dari cahaya keemasan memiliki efek penyegelan yang sangat kuat, niat membunuh Lu Ye yang menakutkan masih membuatnya takut. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit dipercaya bahwa seseorang yang baru saja maju ke Sunshine Realm dan bahkan belum menstabilkan wilayahnya bisa memiliki cara yang begitu kejam. Oleh karena itu, ketika Lu Ye membunuh kedua Sunshine dan menoleh ke arahnya, Mu Qing tidak ragu-ragu sama sekali. Lapisan kabut darah keluar dari tubuhnya, dan dia mengaktifkan beberapa teknik rahasia yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi dan lari ke kejauhan. Pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang dingin dari tatapan Lu Ye. Tanggapan tegasnya sedikit mengejutkan Lu Ye. Dia hanya melirik ke arah dia melarikan diri sebelum menarik pandangannya. Masalah Laut Wan Xiang bisa diselesaikan nanti. Prioritasnya sekarang tetaplah istana tanpa bentuk. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ye memandang Luan Xiao dan Yan Miao. Kedua gadis itu menggelengkan kepala. Entah itu pertarungan dengan Mu Qing atau pertarungan dengan klan serangga bermata tiga, mereka hanya menderita luka ringan. Itu bukanlah sebuah masalah besar. Di mana senior Ma Bin? Lu Ye bertanya. Laut Wan Xiang yang luas kini sangat kacau. Ada pergerakan dan gelombang kejut di mana-mana, tapi dia tidak bisa merasakan aura Ma Bin. Tentu saja ini tidak benar. Ma Bin adalah Sunshine Realm. Biarpun lukanya belum sembuh, selama dia bertarung, auranya akan bocor. Kecuali dia tidak lagi berada di Laut Wan Xiang. Yan Miao berkata. Saat orang-orang dari istana tanpa bentuk muncul, Mo Wenli pergi berperang. Hei Yun melarikan diri dan senior Ma Bin mengejarnya. Lu Ye tercengang. Senior tua dari 9 prefektur ini memiliki niat membunuh yang kuat. Dia jelas tidak dalam kondisi baik, tapi dia tetap pergi untuk membunuh orang lain. Namun, sejak dia melakukannya, dia pasti punya rencana dalam pikirannya. Lu Ye mengangguk dan berbalik untuk melihat sekeliling. Setelah memastikan lokasinya saat ini, dia memikirkan sesuatu dan berkata, "Saudari senior, tempat ini tidak jauh dari Pulau Empat Sudut. Aku harus merepotkanmu untuk mengurusnya." Pulau Empat Sudut tidak memiliki Sunshine Realm yang memegang benteng. Terlebih lagi, pulau spiritual yang mereka tempati adalah Baiyue di masa lalu. Mereka pasti akan menjadi sasaran istana tanpa bentuk. Jika Sunshine Realm tidak bergerak, tidak apa-apa. Dengan berdirinya Four Corner Island, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Namun, begitu Sunshine Realm bergerak, pasti akan sulit bagi Pulau Empat Sudut untuk menolaknya. Pulau Empat Sudut dan Pulau Tiga Dunia selalu memiliki hubungan yang baik. Dalam beberapa bulan terakhir, penjaga Yao diam-diam telah membantu Lu Ye berkali-kali. Sekarang mereka dalam masalah, dia tentu saja tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Luan Xiao dan Yan Miao sedikit mengangguk. Mereka tidak berhenti dan langsung terbang ke arah Pulau Empat Sudut. Lu Ye terus terbang ke arah lain dengan Huachi di pelukannya. Hewan peliharaan Pixiu di pelukannya tidak terlihat. Terbukti, dia telah melemparkannya ke Laut Wan Xiang untuk melahap air laut. Lu Ye menunduk saat dia terbang. Samar-samar dia bisa melihat bayangan binatang peliharaan itu mengikuti di belakangnya. Kecepatannya lebih lambat dari dia, tapi selama dia membawa serta Huachi, makhluk kecil ini akan bisa menemukannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir akan hilang. Di seluruh Laut Omniform, terdapat banyak kekuatan di berbagai pulau spiritual. Namun, hanya ada 2 tempat yang menjadi perhatian Lu Ye selain pulaunya sendiri. Salah satunya adalah Pulau Empat Sudut, yang dituju oleh Luan Xiao dan Yan Miao. Yang lainnya adalah Pulau Lima Warna, tempat Tao Wu berada. Pada tahap awal pengembangan Pulau Tiga Dunia, mereka menghadapi krisis yang sangat besar. Tao Wu lah yang pertama kali menyatakan dukungan penuhnya dan membuka cabang Persatuan Pedagang Lima Warna di Pulau Tiga Dunia. Istana tanpa bentuk pasti tidak akan melepaskan pulau spiritual terkemuka seperti Pulau Lima Warna. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bagaimana situasi saat ini. Namun, Lu Ye bisa merasakan bahwa ke arah Pulau Lima Warna, aura Sunshine Realm merajalela. Tidak ada seorang pun yang siap menghadapi invasi mendadak istana tanpa bentuk ke Laut Omniform. Yang terpenting, mereka memiliki terlalu banyak Sunshine Realm kali ini dan waktunya terlalu tepat. Saat itulah Pulau Tiga Dunia sedang berkonflik. Kelima pelindung sinar matahari semuanya terganggu oleh Pulau Tiga Dunia. Di antara mereka, 3 orang tewas dalam pertempuran sementara 2 lainnya terganggu. Hal ini memungkinkan istana tanpa bentuk berhasil menyerang. Jika terjadi di lain waktu, Yuan Du dan yang lainnya akan segera menangani pembukaan pintu seperti itu, tidak memberikan kesempatan kepada istana tanpa bentuk untuk menyerang. Saat Lu Ye bergegas ke Pulau Lima Warna, seluruh tempat diselimuti kabut suram. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Sebagian besar bangunan di Pulau Lima Warna telah runtuh. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya meninggal secara tragis di tempat.
Pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Jelas terlihat bahwa para kultivator di Pulau Lima Warna bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Ekspresi Lu Ye muram karena dia tidak bisa merasakan aura Tao Wu. Ada banyak jade moon di pulau itu, tapi aura jade moon itu kejam. Jelas sekali bahwa mereka semua berasal dari istana tanpa bentuk. Ketika Lu Ye tiba, kekuatan spiritual mendarat di atasnya. Setelah itu, terdengar suara samar. Saya akhirnya bisa menggerakkan otot saya. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh keluar dari kedalaman Pulau Lima Warna. Jelas itu adalah sinar matahari dari istana tak berbentuk, yang bertugas memimpin tim ke Pulau Lima Warna. Lu Ye mendongak dan melihat seorang pria berotot dengan tubuh sombong muncul di bidang penglihatannya. Orang ini tidak tinggi, tapi dia memberikan perasaan yang sangat kuat. Terlebih lagi, dari segi aura saja, Lu Ye lebih rendah darinya. Lu Ye, yang baru saja maju ke Sansein, tidak tahu di level mana lawannya berada. Dia secara samar-samar memperkirakan bahwa pihak lain setidaknya berada di tahap tengah sinar matahari. Selain itu, dilihat dari fisik, ki, dan darah pihak lain, dia jelas seorang kultivator tubuh. Dia tampak seperti manusia. Mengenai apakah dia manusia atau bukan, Lu Ye tidak tahu. Di dunia ini, ada banyak ras yang terlihat mirip dengan manusia, namun nyatanya tidak. Dia memimpin tim ke sini untuk menjarah sumber daya Pulau Lima Warna. Dia sama sekali tidak bertemu lawan yang layak. Bisa dikatakan Lu Ye datang di waktu yang tepat. Setelah merasakannya beberapa saat, pria berotot itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak puas. Apa yang terjadi? Seorang pria kecil yang baru saja maju ke Sansein belum lama ini. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengangkat tinjunya. Aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Lu Ye hanya menatapnya dengan tenang, tidak peduli dengan kesombongannya. Baru setelah pria berotot itu berada 100 kaki darinya, dia tiba-tiba menepuk pinggang Huachi. Sesaat kemudian, cahaya keemasan keluar dari Pisiu di pelukan Huachi. Dalam perjalanan ke sini, Pisiu telah mengisi kembali energinya dan kembali ke sisi Huachi. Jarak 100 kaki ditempuh dalam sekejap. Ekspresi arogan pria berotot itu berubah menjadi keheranan. Tubuhnya melintasi ruang dan bergegas ke depan Lu Ye. Kemudian, dia melihat Lu Ye mengangkat pedang panjang. Ujung pedang itu dingin dan tidak terkendali. Seolah-olah pria berotot itu mengambil inisiatif untuk bertabrakan dengan pedang Pansan. Pria berotot itu mati-matian berusaha menghindar, tapi dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan di tubuhnya. Perubahan mendadak menyebabkan dia bertabrakan langsung dengan ujung pedang Pansan. Pedang itu tenggelam 3 inci ke dalam dagingnya. Darah mengalir deras. Lu Ye mengangkat alisnya. Diam-diam dia terkejut dengan fisik kuat pria berotot itu. Meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan, kualitas pedang Pansan telah meningkat pesat setelah dia maju ke Sansein. Dia tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuh insektoid itu sebelumnya. Fisik pria berotot itu bahkan lebih tangguh daripada karapas insektoid sebelumnya. Lu Ye mengerahkan kekuatan di tangannya, dan pedang Pansan menembus tubuhnya. Wajah pria berotot itu berkerut kesakitan. Matanya merah. Dia tidak tahu apa itu cahaya keemasan, tapi energi miliknya telah disegel. Dia seperti ikan di talenan. Situasi ini membuatnya takut. Baru sekarang dia menyadari bahwa kultivator yang baru saja maju ke Sansein berani mengejarnya. Dia harus memiliki kartu truf. Untungnya, dia tidak bodoh. Karena dia tidak bisa mengaktifkan kekuatannya, dia segera mencoba mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tapi Lu Ye telah mengeluarkan pedang Pansan miliknya dan menendang pria berotot itu. Setelah bekerja sama dengan Huachi beberapa kali, Lu Ye menemukan masalah. Kekuatan koin harta karun itu bukannya tanpa cacat. Cacat ini adalah kekuatan jiwa. Cahaya keemasan koin harta karun itu tidak bisa menyegel kekuatan jiwa Sansein. Kekuatan jiwa Sansein begitu kuat sehingga mustahil bagi orang lain selain dia untuk menolaknya. Lu Ye tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bahkan jika kultivasi Sansein lebih tinggi dari miliknya, dia memiliki teratai ilahi pelangi untuk menstabilkan jiwanya. Selama dia tidak terkena dampak yang terlalu besar, dia tidak akan berada dalam bahaya. Tapi Huachi berbeda. Dengan kultivasi Jademon, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika dia diserang oleh kekuatan jiwa Sansein. Bahkan hewan peliharaan Pixiu miliknya tidak akan mampu menahannya. Jadi ketika Lu Ye merasakan pria berotot itu hendak mengaktifkan kekuatan jiwanya, dia segera mengusirnya. Lu Ye menggunakan kekuatannya dengan cerdik. Pria berotot itu hanya terbang beberapa ratus kaki sebelum dia jatuh ke Laut Wanxiang dalam bentuk busur, menciptakan percikan besar. Orang ini memiliki kulit dan daging yang tebal, jadi membunuhnya itu merepotkan. Karena itu masalahnya, melemparkannya ke Laut Wanxiang juga sama saja. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya atau seberapa kuat tubuh fisiknya, jika dia jatuh ke Laut Wanxiang saat disegel, hanya kematian yang menunggunya.
Yuan Du bisa bertahan lebih awal karena dia tidak jatuh ke laut saat disegel, jadi dia masih bisa berjuang untuk sementara waktu. Di sisi ini, konfrontasi Sunshine Realm hanya membutuhkan waktu singkat untuk menentukan pemenangnya. Di Pulau Lima Warna, tidak banyak orang yang memperhatikan pertempuran di sini. Para kultivator Pulau Lima Warna sibuk melawan, sementara para kultivator istana tak berbentuk sibuk membunuh dan menjarah. Hingga lautan darah tiba-tiba menyebar, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu turun dari langit dan menyelimuti seluruh Pulau Lima Warna. Di lautan darah, Lu Ye dan Hua Qi berdiri berdampingan, tapi klon darah berharganya sudah pindah. Setelah kultivasinya meningkat, begitu pula klon darah berharganya. Semuanya berada di alam sinar matahari. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin penduduk istana tanpa bentuk bisa melawan? Namun alasan Lu Ye menyebarkan lautan darah bukan untuk memudahkan membunuh para kultivator istana tanpa bentuk, melainkan untuk mengetahui keberadaan Bian. Tidak ada aura Bian di sini, jadi Lu Ye curiga dia sudah mati. Namun setelah mencari kemana-mana, ia tetap tidak menemukan mayat Bian. Baru setelah klon darah berharga bertanya kepada beberapa kultivator, mereka mengetahui bahwa sebelum orang-orang dari istana tak berbentuk datang, Bian sudah memanggil para kultivator Pulau Lima Warna untuk berlindung di Pulau Wan Xiang. Orang ini tidak mati. Dia pintar. Lu Ye menghela nafas lega. Kini tampaknya banyak orang di Pulau Lima Warna yang menanggapi panggilan Bian dan mengikutinya ke Pulau Wan Xiang, namun masih banyak orang yang bertahan. Lu Ye tidak tahu mengapa orang-orang ini memilih untuk tetap tinggal. Setiap orang punya idenya sendiri. Kalau tidak mau, Bian tidak bisa memaksa. Namun kini, banyak orang yang tetap tinggal terbunuh. 1992. Setelah beberapa saat, lautan darah menghilang. Di Pulau Lima Warna, para kultivator yang masih hidup saling bertukar pandang, hati mereka dipenuhi rasa takut yang masih ada. Lu Ye sudah terbang menuju Pulau Wan Xiang. Dia tidak pergi ke Pulau Empat Sisi, karena Luan Xiao baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa Pulau Empat Sisi aman dan sehat. Bahkan tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut. Meskipun istana tak berwujud telah mengirimkan banyak orang, ada begitu banyak pulau spiritual di Laut Vientin. Mereka pasti akan memprioritaskan menyerang kepulauan spiritual kelas tinggi terlebih dahulu. Ada juga beberapa pulau spiritual kelas atas yang diserang. Namun, sebagian besar pulau spiritual kelas atas aman. Lu Ye meminta Luan Xiao dan Yan Miao untuk menjaga Pulau Empat Sisi jika terjadi keadaan yang tidak terduga. Bagaimanapun, kedua wanita itu sedikit lebih lemah, dan mereka sudah terluka sebelumnya. Mereka tidak perlu berkontribusi lebih jauh. Saat Lu Ye tiba, Pulau Wan Xiang sudah berada dalam masalah besar. Formasi pertahanan telah dihancurkan, memungkinkan para kultivator istana tanpa bentuk untuk menyerang Pulau Wan Xiang dan membuat kekacauan. Istana tanpa bentuk telah lama mendengar tentang Pulau Wan Xiang yang terkenal itu. Oleh karena itu, target pertama mereka adalah Pulau Wan Xiang. Pulau spiritual lainnya adalah target kedua. Bagi mereka, invasi akan dianggap sukses jika mereka bisa merampok Pulau Wan Xiang. Bagaimanapun, kekayaan yang terkumpul di sini sungguh tak terbayangkan. Pembentukan pertahanan Pulau Wan Xiang memiliki sejarah panjang. Bisa dikatakan ini adalah formasi paling kokoh di Pulau Wan Xiang. Meski begitu, ia tidak bisa menahan serangan para kultivator istana tanpa bentuk. Bagaimanapun, ada beberapa kultivator Sunshine Realm yang menyerang Pulau Wan Xiang. Pulau Wan Xiang yang sangat kaya adalah yang pertama dirampok. Toko-toko juga tidak luput dari perhatian. Mereka yang melawan dibunuh tanpa ampun. Setelah Mo Wenli lolos dari pertarungan dengan Ma Bin, dia segera bergegas kembali ke Pulau Wan Xiang untuk mengambil alih pertahanan. Sayangnya, dia sendirian dan hanya bisa menyaksikan formasi pertahanan Pulau Wan Xiang dihancurkan. Jika bukan karena bantuan tepat waktu Mu Qing pada saat genting, kemungkinan besar dia akan mati. Setelah Mu Qing menyelamatkan Mo Wenli dengan tergesa-gesa, mereka berdua segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Akibatnya, seluruh Pulau Wan Xiang jatuh ke tangan istana tanpa bentuk, tanpa ada peluang perlawanan. Sementara itu, di Pulau Wan Xiang, penguasa istana ketiga dari istana tak berbentuk, Sang Cheng Yue, dan penguasa istana keempat, Jue Ren, berdiri berdampingan. Sang Cheng Yue berasal dari ras bulu. Dia memiliki sepasang sayap seputih salju di punggungnya. Dia tinggi dan tampan. Temperamennya yang mulia dan penampilannya yang unik membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Jue Ren sepertinya berasal dari klan bayangan. Seluruh tubuhnya berupa bayangan, dan penampilan aslinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Terlebih lagi, bahkan kumpulan bayangan ini terus-menerus memutar bentuknya. Tidak ada yang tahu apakah itu laki-laki atau perempuan. Bahkan nama Jue Ren pun tidak asli. Itu hanya nama kode. Tian Yan, Zhu Zuo, dan Kui San semuanya terjatuh, tiba-tiba Sang Cheng Yue berkata. Bagaimana ini bisa terjadi? Jue Ren sedikit terkejut. Suaranya yang tinggi dan rendah membuat orang tidak nyaman untuk mendengarkannya. Saat dia mengatakan ini, dia segera mengeluarkan catatan itu untuk diperiksa.
Dia menemukan bahwa ketiga Sansein yang disebutkan oleh Sang Cheng Yue memang tidak dapat dihubungi. Bahkan jejak catatannya telah hilang. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa ketiga Sansein memang telah mati. Jue Ren bingung. Laut Wanxiang sudah dalam keadaan kacau. Beberapa pelindung sinar matahari tewas atau terluka. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Siapa yang bisa membunuh Tian Yan dan yang lainnya? Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang. Bagaimana dengan Raja Iblis Qian, Ma Bin? Hanya seseorang sekuat Raja Iblis Qian, Ma Bin, yang bisa membunuh Sansein secepat itu. Alasan mengapa mereka berani menyerang Laut Wanxiang dengan begitu sembrono adalah karena mereka merasakan kekacauan di Laut Wanxiang melalui portal tersebut. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkannya. Jika Laut Wanxiang tidak mengalami perubahan tersebut hari ini, mereka tidak akan melakukan hal ini. Sang Cheng Yue menggelengkan kepalanya. Itu bukan Ma Bin. Ma Bin pergi setelah mengejar iblis. Kalau bukan Ma Bin, siapa lagi? Sang Cheng Yue mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Sepertinya kita meremehkan kekuatan galaksi Wanxiang. Reaksi mereka juga sangat cepat. Jue Ren mengikuti pandangannya dan samar-samar merasakan sesuatu. Dia mengangguk sedikit. Kita juga harus mempercepat pihak kita. Dengan kekuatan mereka secara keseluruhan, bahkan jika ketiga Sansein telah jatuh, mereka tidak akan takut dengan galaksi Wanxiang. Namun, kali ini situasinya agak terlalu besar. Jika mereka terus menunda, Sansein Realm dari galaksi Wanxiang bukanlah satu-satunya yang akan datang. Galaksi lain yang memiliki koneksi dengan jalur serangga mungkin juga mengirimkan Sansein mereka. Pada saat itu, meski mereka masih memiliki 7 atau 8 Sansein, akan sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan 4 tangan. Tujuan utama invasi Laut Wanxiang ini adalah untuk menjarah sumber daya. Selama tujuan ini tercapai, misi tersebut dianggap selesai. Kirim pesan untuk berkumpul. Sang Cheng Yue berbicara. Sudah waktunya untuk pergi. Itu jauh lebih pendek dari yang diperkirakan. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka akan memiliki setidaknya setengah hari untuk menjarah, tapi sekarang mereka tidak bisa menunggu selama itu. Untungnya, mereka telah menghancurkan Pulau Wanxiang. Sosok Jue Ren melintas dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, serangkaian pesan dikirim. Di berbagai pulau spiritual kelas atas, para kultivator istana tanpa bentuk yang membuat kekacauan di mana-mana dengan cepat bergegas menuju Pulau Wanxiang. Lu Ye sedang terbang menuju Pulau Wanxiang ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah tertentu. Saat berikutnya, dia mengangkat alisnya. Tidak buruk. Di arah itu, dia merasakan aura beberapa Sansein dengan cepat mendekati Laut Wanxiang. Dan datang dari arah itu, mereka semua pastilah Sansein dari galaksi Wanxiang. Mereka jelas tahu tentang perubahan di sini dan bergegas membantu. Setelah berada di Laut Wanxiang selama bertahun-tahun, Lu Ye secara alami memiliki pemahaman kasar tentang sumber daya galaksi lokal. Pada tahun-tahun awal, galaksi Wanxiang diklaim memiliki 11 Sansein. Jumlah ini sebenarnya tidak sedikit. Lagi pula, jumlah Sansein di 4 galaksi itu tidak banyak. Namun, setelah Ma Bin membunuh salah satu dari mereka, hanya tersisa 10. 5 dari mereka menjaga Laut Wanxiang, sementara 5 lainnya tinggal di wilayahnya masing-masing. Jiu Yan adalah salah satunya. Selain Jiu Yan, ada 4 lainnya. Apa yang Lu Ye rasakan saat ini adalah aura 4 Sansein. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa perubahan di Laut Wanxiang hari ini telah menyebabkan Sansein yang tersisa keluar dengan kekuatan penuh. Tentu saja, Lu Ye tidak tahu apakah masih ada Sansein yang bersembunyi di galaksi lokal. Bagaimanapun, ini adalah rahasia galaksi Wanxiang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar seperti dia. 4 Sansein. Jika dia menambahkan Mo Wenli dan Mu Qing yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, itu akan menghasilkan total 6 orang. Itu adalah kekuatan yang bagus. Pikiran Lu Ye berubah, dan dia melambat. Dia awalnya berencana untuk pergi langsung ke Pulau Wanxiang. Namun, karena Sansein lokal dari galaksi Wanxiang telah pindah bersama, dia akan membiarkan mereka bertemu dengan istana tanpa bentuk terlebih dahulu. Belum terlambat baginya untuk bertindak sesuai dengan keadaan. Setelah dia mengambil keputusan, ekspresinya menjadi rileks. Dia menoleh untuk melihat Huachi di sampingnya. Merasakan tatapannya, Huachi menatapnya dengan mata indahnya. Apa yang salah? Lu Ye merasakan sakit kepala. Berhentilah main-main. Saat dia melihat Huachi lagi kali ini, dia seolah-olah telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Setelah menghabiskan setengah hari bersama, Lu Ye bisa merasakan bahwa dia sangat asing dengannya. Namun, Lu Ye merasa ini tidak benar. Huachi hanya menggodanya. Dia selalu seperti ini. Mendengar dia mengatakan ini, Huachi terdiam beberapa saat. Lalu, dia berkata, seperti apa aku sebelumnya? Apa hubungan kita? Mengapa saya tidak menolak kontak Anda? Juga, Anda memberi saya rasa keakraban yang kuat. Petik 2.
Lu Ye berpikir sejenak dan berkata, "Kamu dulu, sangat patuh dan patuh. Kamu mendengarkan semua yang aku katakan. Kamu melakukan apapun yang aku katakan dan melakukan apapun yang aku minta kamu lakukan." Huachi berkedip dan menatapnya dengan ragu. "Benarkah itu?" "Sangat." Ekspresi Lu Ye serius. "Mengenai hubungan kita, menurutmu apa itu?" "Aku tidak tahu. Kita seharusnya sangat dekat, kan?" "Tentu saja kami sangat dekat." Lu Ye mengangguk dengan berat. "Aku satu-satunya kerabatmu yang sangat diperlukan di dunia ini. Bahkan jika langit dan bumi dihancurkan dan langit dan bumi dijungkirbalikkan, kamu dan aku tidak akan terpisahkan." Huachi menunduk dan berpikir keras. Tiba-tiba, dia menyadari. "Aku mengerti. Kamu adalah saudaraku." Lu Ye memandangnya dari sudut matanya. Sudut matanya bergerak-gerak. Dia tiba-tiba kehilangan niat untuk mencuci otaknya. "Mainkan sesukamu." Dia mengumpulkan pikirannya dan melihat ke arah Pulau Wanxiang. Masih ada jarak tertentu dan dia tidak bisa melihat situasi di sana. Namun, dia bisa merasakan kalau aura Sansein sedang kacau. Setidaknya sudah ada 10 Sansein yang berkumpul di sana. Tampaknya Sansein dari Myriad Galaksi sudah bentrok dengan orang-orang dari istana tak berbentuk. Kali ini, mungkin seperti kilat yang menyambar bumi. Sansein dari Myriad Galaksi telah bertanggung jawab atas Laut Wanxiang selama bertahun-tahun. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerir invasi istana tanpa bentuk. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, di manakah martabat mereka di masa depan? Adapun istana tanpa bentuk, karena mereka telah menyerbu, mereka tidak akan takut dengan galaksi segudang. Lu Ye hanya bisa bertanya-tanya. Orang-orang dari istana tanpa bentuk datang melalui portal. Bagaimana mereka akan mundur? Mereka tidak mungkin menggunakan jalur serangga. Jika mereka melakukannya, pasti akan ada banyak Sansein yang mengejar mereka. Dia menahan auranya dan mengaktifkan spirit rune untuk menyembunyikan keberadaan dirinya dan Huachi. Dia diam-diam mendekati galaksi segudang. Bahkan sebelum dia mencapai tempat itu, konflik telah terjadi. Itu sangat intens. Namun konflik tersebut tidak berlangsung lama. Ini segera menjadi tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Lu Ye akhirnya sampai di Pulau Karang dekat Pulau Wanxiang. Ada banyak kultivator yang tersebar berkumpul di sini. Banyak di antara mereka yang terlihat menyedihkan. Lu Ye menemukan tempat untuk mendarat bersama Huachi. Dia melihat sekeliling dan melihat sosok Bian. Bian tidak diragukan lagi terluka. Ada banyak kultivator berkumpul di sekelilingnya. Kebanyakan dari mereka berasal dari klan batu. Mereka pastilah orang-orang yang dibawanya dari Pulau Pelangi. Lu Ye bergegas maju. Setelah bertemu Bian, dia mengetahui tentang pertemuannya. Dia sebelumnya telah memanggil para kultivator dari Pulau Pelangi untuk mengikutinya ke Pulau Wanxiang. Namun, sebelum dia tiba, dia mendengar bahwa Pulau Wanxiang sedang diserang. Formasi pelindung berada di ambang kehancuran. Kini, dia tidak perlu pergi ke Pulau Wanxiang. Di sana tidak damai. Karena dia tidak bisa pergi ke Pulau Wanxiang, Bian tidak tahu kemana harus pergi. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan sekelompok kultivator dari istana tak berbentuk dan bertarung. Beruntung tidak banyak korban jiwa. 1993. Saat Bian memimpin anak buahnya untuk melawan para kultivator istana tanpa bentuk, lawan mereka sepertinya telah menerima semacam perintah dan meninggalkan mereka, berkumpul menuju Pulau Wanxiang. Segera setelah itu, keenam Sansein dari galaksi Wanxiang tiba dan bertarung dengan para Sansein dari istana tak berbentuk untuk sementara waktu. Istana tanpa bentuk harusnya mundur. Bian menunjuk ke arah Pulau Wanxiang saat dia berbicara. "Aku ingin tahu apa yang sedang mereka siapkan sekarang." Lu Ye melihat ke arah jarinya dan memang melihat sejumlah besar kultivator istana tak berbentuk berkumpul di area tertentu di Pulau Wanxiang. Di antara mereka, bahkan ada 2 Sansein yang sedang sibuk. Di lokasi itu, sebuah bangunan mirip altar dengan cepat dibangun. Altarnya berada di tengah, berbentuk pintu. Lu Ye masih bertanya-tanya bagaimana orang-orang istana tanpa bentuk akan mundur. Sekarang dia melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti. Benar sekali. Karena istana tanpa bentuk mempunyai sarana untuk menggunakan aura Yaya untuk membuka portal teleportasi jarak jauh super untuk titik sumber, maka mereka secara alami memiliki kemampuan untuk membuat portal teleportasi. Namun, metode aneh seperti itu tidak terbayangkan. Lu Ye menebak bahwa pihak lain kemungkinan besar menggunakan semacam harta karun khusus, jika tidak masuk akal bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Di Pulau Wanxiang, sejumlah besar kultivator istana tak berbentuk sedang sibuk, dengan 2 Sansein yang menjaga mereka. Di luar Pulau Wanxiang, ada 6 sosok di kedua sisi istana tanpa bentuk dan galaksi lokal yang saling berhadapan. Lu Ye melihat Muking dan Mo Wenli di kamp galaksi lokal. Adapun 4 sisanya, dia tidak mengenalinya. Lagi pula, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya.
Orang tua berambut putih yang memimpin bernama Yuan Se, dari alam Yiyuan. Suara Bian tiba-tiba terdengar di telinganya. Yuan Se, Lu Ye penasaran, apa hubungan orang ini dengan Yuan Du? Keduanya harus berhubungan. Bagaimanapun, mereka memiliki nama keluarga yang sama dan keduanya berasal dari alam Yiyuan. Latar belakang Bian jauh lebih baik daripada latar belakang Lu Ye. Domain 5 warna juga merupakan salah satu domain teratas, jadi dia sepertinya tahu lebih banyak tentang galaksi Wanxiang daripada Lu Ye. Penyebutannya yang tiba-tiba tentang hal ini kepada Lu Ye jelas merupakan pengingat yang halus. Bagaimanapun, semua orang di Pulau Wanxiang tahu tentang konflik antara Lu Ye dan Yuan Du. Dikatakan bahwa Yuan Se adalah paman Yuan Du dan juga gurunya. Yuan Du bisa dikatakan diajar oleh Yuan Se. Lu Ye mengangguk sedikit dan mengingat hal ini di dalam hatinya. Yuan Du mati di tangannya. Meskipun tidak ada seorang pun yang melihat lautan darah pada saat itu, masalah ini tidak dapat disembunyikan bagaimanapun caranya. Selain itu, Gusi dan Chen Xuanba juga terlibat. Karena Yuan Se dan Yuan Du memiliki hubungan dekat, Lu Ye tentu saja harus memperhatikan mereka. Siapa yang lainnya? Lu Ye bertanya. Adapun 3 lainnya. Wanita berpenampilan lembut itu pastilah Le Qingqing dari benua langit tinggi, sama seperti Chen Xuanba. Orang yang memegang tangan Mu Qing seharusnya adalah rekan kultivasinya, Zhou Ye. Dia bukan dari galaksi Vientin, tapi karena hubungannya dengan Mu Qing, dia menetap di alam Kunyu beberapa tahun yang lalu. Adapun yang terakhir, dia harusnya adalah Yang Gui dari alam Tianyan. Petik 2. Ada 6 alam di galaksi Wanxiang. Mereka adalah alam Yiyuan, alam Tianyan, alam Kunyu, alam Dewa Ilusi, benua langit tinggi, dan alam Cheling. Ini bukan satu-satunya 6 alam di galaksi. Sebaliknya, Sunshine Realm lahir di 6 alam itu. Sebelumnya, kecuali alam Cheling Jiuyan, hampir setiap alam memiliki 2 Sunshine Realm. Tapi sekarang, Jiuyan tidak ada di sini. Hanya 6 Sunshine Realm yang berkumpul di sini. Keenamnya mengesankan, tapi 6 lainnya juga tidak lemah. Faktanya, mereka bahkan lebih kuat. Selain itu, istana tak berbentuk memiliki 2 Sunshine Realm tambahan di Pulau Wanxiang. Situasi ini membuat Yuan Se dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Laut Wanxiang tidak berubah selama puluhan ribu tahun. Mereka bergegas ke sini ketika mendengar berita itu. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa istana tanpa bentuk berencana untuk mengungsi. Seluruh Pulau Wanxiang berantakan. Selain Pulau Wanxiang, beberapa pulau spiritual kelas tinggi dan bahkan puluhan pulau spiritual kelas atas telah dijarah. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh oleh istana tanpa bentuk. Sekarang istana tanpa bentuk ingin mengungsi, Pulau Wanxiang tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Jika istana tanpa bentuk benar-benar dievakuasi dengan aman, Pulau Laut Serbaguna tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi nyawa dan kekayaan kultivator asing, hak apa yang mereka miliki untuk mengendalikan Laut Wanxiang? Namun, istana tanpa bentuk sangatlah kuat. Meski ke-6 Sunshine Realm jumlahnya tidak sedikit, mereka mungkin bukan tandingan istana tanpa bentuk. Selain itu, pada saat ini, banyak kultivator sedang melihat Pulau Wanxiang. Jika mereka tidak menangani hal ini dengan baik, reputasi galaksi akan hancur. Di Pulau Wanxiang, altar istana tak berbentuk semakin lengkap. Mereka mungkin bisa segera menggunakannya. Yuan Se tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dia menghela nafas pelan dan mengambil satu langkah ke depan. Sang Cheng Yue, apakah kamu berani bertaruh denganku? Sang Cheng Yue tersenyum tipis. Dia menjawab dengan tenang. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Apa yang kita pertaruhkan? Petik 2. Jika ke-6 Sunshine Realm datang untuk menghentikan mereka apapun konsekuensinya, akan merepotkan bagi mereka untuk mengungsi. Namun, dari perkataan Yuan Se, dia sepertinya punya rencana. Sang Cheng Yue samar-samar bisa mengetahui niatnya. Persis seperti itulah yang dia pikirkan. Satu pihak ingin pergi, sementara pihak lain ingin bertahan. Namun, tidak ada pihak yang mau terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Karena itu yang terjadi, kedua pemimpin akan bertarung untuk melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sebelum sampai pada suatu kesimpulan. Yuan Se berkata, kami akan mempertaruhkan nyawa para kultivator di bawah Sunshine Realm dari istana tak berbentuk. Jika Anda menang, ambil saja dan pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu kalah. Petik 2. Apa yang akan terjadi? Sang Cheng Yue mengangkat alisnya. Mata Yuan Se berbinar. Hari ini, Pulau Wanxiang akan bermandikan darah. Permintaannya tidak termasuk Sunshine Realm dari istana tanpa bentuk. Bahkan jika dia benar-benar menang, dia tidak akan membiarkan Sunshine Realm dari istana tanpa bentuk patuh. Namun, berbeda di bawah Sunshine Realm. Jika dia bisa mengalahkan Sang Cheng Yue, Sunshine Realm dari istana tanpa bentuk akan mewaspadainya. Pada saat itu, dia bisa meninggalkan sejumlah besar kultivator istana tanpa bentuk untuk mempertanggungjawabkan penderitaan yang dialami pulau spiritual. Tentu,
Sang Cheng Yue tampak acuh tak acuh. Ekspresinya santai seolah dia tidak peduli sama sekali pada Yuan Se. Kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Ketika dia selesai berbicara, dia sudah menyerang Yuan Se. Serang dulu dan menangkan. Di belakang Yuan Se, kelima Sansein Realm Galaksi Wan Xiang terkejut. Di sisi lain, Yuan Se sepertinya sudah menduga hal ini dan tidak panik sama sekali. Sebagai anggota ras bulu, Sang Cheng Yue sangat cepat. Bahkan sebelum dia mencapai Yuan Se, sayap di punggungnya mengepak. Garis-garis cahaya putih menutupi Yuan Se seperti kilat. Yuan Se tidak bergerak, dia mengulurkan tangannya dan sesuatu muncul di tangannya. Di kejauhan, Lu Ye mengamati dengan penuh perhatian. Pada saat ini, matanya bersinar saat dia memperingatkan tangan Yuan Se tanpa berkedip. Pada saat ini, harta karun yang tampak seperti labu muncul di tangan Yuan Se. Itu memiliki tampilan antik dan penuh dengan pola yang rumit. Kelihatannya luar biasa. Labu harta karun. Lu Ye segera mengenali sifat dari benda ini. Ini adalah harta karun atribut Fin of Fortune. Itu berasal dari sumber yang sama dengan labu pedangnya dan labu ramuannya. Sejauh yang dia tahu, ada labu angin di alam tertentu. Itu adalah harta karun dari dunia itu. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihat labu harta karun di tangan Yuan Se di Laut Vientin. Apa keistimewaan labu ini? Apa kekuatannya? Dia tidak bisa tidak memikirkan sesuatu. Ketika dia berada di lapangan Asura, dia meletakkan labu pedangnya di platform yang tinggi. Kemudian, dia menerima beberapa informasi dari Asura Field. Menurut informasi, ada total 7 atribut harta karun di Fin of Fortune. Jika dia dapat mengumpulkan ketujuh labu tersebut, dia akan dapat menemukan rahasia penciptaan. Dia tidak tahu apa rahasia penciptaannya, tapi itu sungguh luar biasa. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Yuan Se tiba-tiba berteriak. Bakar! Labu itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah terang. Tampaknya cuaca menjadi sangat panas. Bahkan area di mana Yuan Se berada pun terdistorsi oleh suhu tinggi. Detik berikutnya, seberkas api terbang keluar dari labu tersebut. Apinya tidak besar, itu seperti ular api kecil. Namun, saat ular api kecil ini muncul, Lu Ye tiba-tiba merasakan reaksi abnormal dari pohon bakatnya. Dia sedikit terkejut. Dia dengan cepat merasakannya dan merasakan keinginan dari pohon bakatnya. Hal ini membuat ekspresinya sedikit aneh. Omong-omong, ketika dia sangat lemah, pohon bakatnya bereaksi terhadap beberapa harta karun dengan atribut api. Namun, seiring dengan meningkatnya kekuatannya, pohon bakatnya terus berubah. Situasi ini tidak pernah terjadi lagi. Sampai hari ini, Lu Ye segera mengerti bahwa ular api yang dilepaskan oleh labu harta karun Yuan Se sangat berguna untuk pohon bakatnya. Tidak ada reaksi di masa lalu karena harta karun atribut api yang dia telan tidak berkualitas tinggi. Namun, ular api yang terbang keluar dari labu harta karun jelas berbeda. Hal ini membuat pikiran Lu Ye aktif. Kini, sepertinya Yuan Se berani menantang Sang Cheng Yue karena labu api tersebut. Terlebih lagi, itu adalah langkah mematikan. Yuan Se tidak punya niat untuk menyelidiki sama sekali. Ini menunjukkan keinginan dan kepercayaan Yuan Se pada harta karun ini. Ular api kecil itu merayap. Kecepatannya tidak cepat, tapi cahaya putih yang ditembakkan Sang Cheng Yue tadi sepertinya langsung meleleh. Sosok yang menyerbu ke arah Yuan Se tiba-tiba berubah arah saat dia berseru. Itu adalah harta karun. Sang Cheng Yue jelas menyadari bahwa ular api kecil itu tidak biasa. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia menggerakkan tubuhnya dan terus menghindar. Namun, tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa menyingkirkan kejaran ular api kecil itu. Bahkan ada kalanya situasinya sangat berbahaya. Yuan Se memegang labu api di satu tangan dan membuat segel tangan dengan tangan lainnya. Dia menatap sosok Sang Cheng Yue dan Divine Sense-nya melonjak dengan liar. Labu angin bisa menjadi harta karun penekan dunia. Tentu saja, labu api di tangannya tidak kalah. Ini juga merupakan harta paling kuat di seluruh galaksi Wan Xiang. Ketika dia mengetahui bahwa istana tanpa bentuk akan datang, dia membawa harta karun ini tanpa ragu-ragu. Dia kemudian mengajak Sang Cheng Yue berduel. Dia ingin menggunakan harta ini untuk membunuh Sang Cheng Yue terlebih dahulu. 1994. Dalam situasi saat ini, banyak pulau roh yang menderita karena invasi istana tanpa bentuk, dan banyak kultivator meninggal secara tragis. Semua ini disalahkan pada galaksi Wan Xiang. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak musuh di bawah Sansein Realm yang mati, hal itu tidak akan meredakan kemarahan masyarakat. Hanya dengan membunuh musuh Sansein Realm reputasi galaksi Wan Xiang dapat dipulihkan. Itu sebabnya Yuan Se menggunakan labu api secara langsung. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Boom, boom, boom. Dalam waktu singkat ini, Sang Cheng Yue tidak bisa lagi menghindari kejaran ular api. Dia terus mengaktifkan kekuatan harta dharmanya, tetapi tidak peduli apa kualitas harta dharma itu akan cepat meleleh dan hancur ketika disentuh oleh ular api kecil.
Para kultivator yang menyaksikan pertempuran dari segala arah akhirnya memahami kengerian harta dharma ini. Beberapa dari mereka bahkan berteriak dengan kemarahan yang wajar, bersorak untuk Yuan Se. Adegan itu luar biasa meriah. Ular api kecil itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga meninggalkan bekas gelap dimanapun ia lewat. Seolah-olah ruangan itu terbakar, dan ada aura yang sangat berbahaya datang dari tanda itu. Jelas sekali bahwa Sang Cheng Yue menyadari hal ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak dengan tanda tersebut. Namun, inilah yang diinginkan Yuan Se. Dia mengendalikan ular api kecil itu untuk terus-menerus memblokir gerakan Sang Cheng Yue, menyebabkan ruang yang dia miliki untuk bergerak menjadi semakin kecil. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi Sang Cheng Yue tidak lagi memiliki ruang untuk bergerak. Ketika saatnya tiba, selama dia disentuh oleh ular api kecil itu, dia akan mati atau terluka. Ada yang salah. Di belakang Yuan Se, rekan kultivasi Muking, Zhou Ye, tiba-tiba berkata. Muking awalnya melihat situasi di medan perang dengan penuh semangat. Ketika dia mendengar kata-kata rekan kultivasinya, dia tercengang. Apa yang salah? Lihat mereka. Apakah mereka terlihat khawatir? Saat Zhou Ye berbicara, dia menunjuk ke arah Sunshine Realm lainnya dari istana tanpa bentuk. Muking dengan cepat menoleh dan melihat Sunshine Realm yang lain tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan situasi Sang Cheng Yue. Dalam situasi ini, entah mereka tidak peduli dengan kehidupan Sang Cheng Yue atau labu api memang kuat. Api khusus yang telah dipelihara selama bertahun-tahun ini memang bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi dengan cara biasa. Aku tidak sebaik itu. Suara Sang Cheng Yue tiba-tiba terdengar. Alis Yuan Se berkerut saat dia samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah. Namun, dia tidak bisa diganggu saat ini. Perasaan spiritualnya melonjak lagi, dan ular api kecil itu langsung menegakkan tubuhnya sebelum menembak ke arah Sang Cheng Yue, yang tidak punya tempat untuk lari. Tetapi bahkan pada saat kritis dalam hidup dan mati, Sang Cheng Yue tidak takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara, dan pedang panjang muncul di tangannya. Lu Ye dapat dengan jelas melihat bahwa itu bukanlah pedang sama sekali, itu hanyalah cahaya pedang. Namun, saat cahaya pedang ini muncul, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, seolah-olah bahaya besar akan menimpanya. Terlebih lagi, perasaan yang diberikan cahaya pedang ini padanya, agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Energi pedang-pedang merak, Yuan Se berseru kaget. Mata yang bagus, Sang Cheng Yue tertawa keras. Karena saya tahu bahwa ada harta karun di galaksi fenomena segudang Anda, bagaimana saya bisa datang ke sini tanpa persiapan apapun? Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu akan dikuburkan bersamaku. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah menjadi ganas, dan pedang Qi di tangannya tiba-tiba melesat ke arah Yuan Se. Dalam sekejap, pedang Qi terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Hujan pedang menyelimuti Yuan Se dan yang lainnya. Ekspresi 6 Sunshine Realm Galaksi Wan Xiang berubah drastis saat mereka menyalurkan kekuatan Dharma mereka. Meski begitu, mereka berenam sama sekali tidak merasa aman. Ini karena pedang merak adalah harta karun, dan pedang Qi yang dihasilkannya juga dapat dianggap sebagai kekuatan harta karun. Itu tidak kalah dengan api khusus yang telah dipelihara oleh labu api selama bertahun-tahun. Dengan perubahan situasi yang tiba-tiba ini, jelas merupakan situasi di mana kedua belah pihak mengalami kerugian yang besar. Sang Cheng Yue pasti akan mati jika dia tidak bisa menahan api khusus, tapi 6 Sunshine Realm dari lautan fenomena segudang mungkin akan terbunuh di tempat oleh pedang Qi dari pedang merak. Pada akhirnya Yuan Se tidak berani binasa bersama musuhnya. Sang Cheng Yue menjadi gila, tapi dia tidak bisa menjadi gila dengannya. 6 untuk 1, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, bukanlah hal yang bagus. Oleh karena itu, dia tidak ragu sama sekali dan langsung mengingat kembali api khusus tersebut. Ular api kecil itu tiba-tiba menyebar dan menyelimuti mereka berenam. Hujan pedang yang tak ada habisnya mulai runtuh. Apinya pecah dan kembali ke labu api di tangan Yuan Du. Keenam sosok itu terungkap, dan semuanya tampak ketakutan, terutama Yuan Se. Wajahnya sangat pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Oh, Sang Cheng Yue mengangkat alisnya dan menyeringai. Dia memandang Yuan Se dengan jijik. Jadi aku masih hidup, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Bibir Yuan Se terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia pernah mengalami kegilaan Sang Cheng Yue. Sepertinya aku menang. Sang Cheng Yue berbicara lagi. Yuan Se tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia harus mengakui bahwa Sang Cheng Yue baru saja memenangkan taruhan. Karena api khusus telah dihancurkan dan spiritualitasnya rusak, dia tidak dapat menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Tanpa labu api, mereka tidak bisa menghentikan musuh kecuali mereka bertekad untuk bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada teman-teman galaksi fenomena segudang atas keramah tamahan mereka?
Kami hendak pergi, tapi mereka tetap datang mengantar kami pergi. Sungguh sopan. Sang Cheng Yue berbalik untuk memberi instruksi pada para kultivator istana tanpa bentuk. Di Pulau Wanxiang, terjadi ledakan tawa dan tawa. Beberapa orang bahkan berteriak bahwa galaksi fenomena segudang ramah dan mereka akan datang lagi lain kali. Yuan Se sudah tidak stabil secara mental. Setelah diprovokasi, dia langsung memuntahkan seteguk darah. Yang lain juga memiliki ekspresi jelek. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan dalam situasi saat ini. Yuan setelah dikalahkan, dan jumlah sinar matahari di pihak mereka lebih sedikit dibandingkan musuh. Jika konflik lain terjadi, galaksi fenomena segudang akan berada dalam posisi yang dirugikan. Kalau saja Jiu Yan ada di sini. Mu Qing mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh penghinaan. Jika Jiu Yan ada di sini, dengan kekuatan dan kekuatan harta karun di tangannya, Sang Cheng Yue tidak akan bisa menjadi begitu sombong. Sayangnya, Jiu Yan telah meninggalkan galaksi Wanxiang belum lama ini ke tempat lain. Dia tidak terlalu peduli tentang hal ini pada awalnya, tetapi setelah Yuan Du bergabung dengan aliansi awan hitam untuk menyerang Pulau Tiga Dunia, dia menyadari bahwa kepergian Jiu Yan bukanlah suatu kebetulan. Yuan Du telah membujuknya pergi. Mata Mu Qing memerah saat dia dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keluhan yang tidak bisa dia curahkan. Seorang jademun terbang keluar dari Pulau Wanxiang dan melapor ke Sang Cheng Yue. Tuan Istana Ketiga, susunannya telah diatur. Dapat dibuka kapan saja. Silakan minta instruksi. Sang Cheng Yue menyeringai. Kalau begitu, ayo pulang. Lalu dia berbalik untuk melihat Yuan Se dan yang lainnya. Teman-temanku, kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Di Pulau Wanxiang, tak terhitung banyaknya kultivator dari istana tanpa bentuk yang tertawa terbahak-bahak, arai mulai berdengung dan pintu akan terbuka. Yuan Se dan yang lainnya hanya bisa menonton tanpa daya. Namun, pada saat ini, Sang Cheng Yue tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu. Sesosok perlahan berjalan dari arah itu. Dia tidak terlalu tua dan tampak berusia 20-an. Ada pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Yang lebih penting lagi adalah dia sedang memegang katak emas di tangannya. Sang Cheng Yue memindai dengan telekinesis ilahinya dan menemukan bahwa orang ini seharusnya adalah seorang kultivator senjata yang baru saja menjadi kultivator Sunshine Realm belum lama ini. Karena auranya belum sepenuhnya stabil, Sang Cheng Yue segera membuang muka dan tidak terlalu peduli. Namun, siapa sangka bahwa kultivator sinar matahari baru ini, yang sama sekali tidak dia pedulikan, akan berkata dengan arogan. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan barang-barangmu. Sang Cheng Yue tertegun sejenak. Dia menatap pendatang baru itu lagi dengan ekspresi bingung. Lalu dia melihat ke arah Yuan Se. Temanku, kamu harus menjaga juniormu. Akan buruk jika mereka menimbulkan kesalahpahaman. Dia jelas mengira bahwa kultivator sinar matahari baru ini berasal dari galaksi Wanxiang. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang tidak memiliki rasa takut. Namun, sebagian besar dari mereka tidak berumur panjang. Sekarang setelah pertempuran di Laut Wanxiang telah diselesaikan, dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Dia hanya ingin mundur dengan selamat. Yuan Se melirik Lu Ye dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada lagi kultivator sinar matahari di Laut Wanxiang. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Ini bukan kultivator sinar matahari dari galaksi kita. Oh, Sang Cheng Yue mengangkat alisnya. Karena dia bukan salah satu dari kalian, membunuhnya seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Yuan Se tidak berbicara. Dia tidak menyadari ekspresi bersemangat Mu Qing di belakangnya. Dia tidak menyangka Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia akan melompat keluar pada saat kritis seperti itu. Seorang kultivator sinar matahari baru memang tidak layak untuk diperhatikannya. Namun, hewan peliharaan di pelukannya bukanlah hewan biasa. Mu Qing telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Lu Ye membunuh dua kultivator sinar matahari dari istana tanpa bentuk. Kedua kultivator sinar matahari itu cukup kuat, namun ketika mereka terkena cahaya keemasan yang aneh itu, mereka langsung dipenjara dan diubah menjadi ikan di talenan. Jika itu dia, Mu Qing tiba-tiba menantikannya. Mengingat situasi saat ini, situasi galaksi mereka tidak bisa lebih buruk lagi. Perubahan apapun tidak akan berdampak buruk bagi galaksi mereka. Apa yang salah? Zhou Ye memegang tangannya dan bisa merasakan perubahan suasana hatinya. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton, bisik Mu Qing. Zhou Ye bingung. Semua orang di sini, kecuali dia, tidak tahu tentang kemampuan aneh hewan peliharaan di pelukan Lu Ye. Bahkan Mo Wenli tidak mengetahuinya. Sebelumnya, saat dia bergabung dengan He Yun untuk menyerang Ma Bin, dia begitu fokus pada Ma Bin sehingga dia tidak memperhatikan hal lain. Ying, bunuh dia. Sang Cheng Yue memerintahkan dengan tenang. Dia tidak perlu berurusan secara pribadi dengan kultivator sinar matahari baru. Terlebih lagi, dia mengendalikan ki pedang merak dengan darah dan dagingnya. Meskipun dia tidak terlihat terluka, dia sebenarnya menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, bahkan jiwanya sangat kesakitan.
Seorang gadis mungil tiba-tiba keluar dari formasi dan langsung menuju ke arah Lu Ye. Dia seharusnya gadis bernama Ying. Auranya jauh lebih stabil dan kuat daripada aura Lu Ye. Secara konservatif, dia setidaknya berada di tahap tengah alam sinar matahari. Dari segi kekuatan, dia memberi Lu Ye perasaan bahwa dia hampir sama dengan Yuan Du. Tidak ada yang peduli dengan pertempuran ini. Semua orang di alam sinar matahari merasa bahwa Ying tidak punya peluang untuk kalah. Itu juga yang dia pikirkan. Sosok kecilnya mengacungkan tombak besar dan menyerang Lu Ye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lu Ye bersikap seolah dia tidak melihatnya. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda menyalurkan kekuatan magisnya atau membela diri. Namun, saat Ying tidak jauh darinya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di pelukannya. 1995. Ini dia. Muking menatap hewan peliharaan di pelukan Lu Ye. Dia ingin melihat apa itu cahaya keemasan, tapi meski begitu, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya keemasan bersinar di penglihatannya. Ying, yang menyerang Lu Ye dengan agresif, diselimuti cahaya keemasan dan menjadi kaku. Di bawah pengawasan semua orang, Lu Ye mengulurkan tangan dan meraih Sunshine Realm, yang dipanggil Ying, di tangannya. Dia menghunuskan pedang pansan miliknya dan meletakkannya di leher ramping Ying. Wajah Ying dipenuhi kebingungan. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Belum lagi para pengamat, bahkan dia yang mengalaminya pun tidak menyadarinya. Namun, saat ini, tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan sihir, ki, dan darahnya. Bilah dingin itu dekat dengan tubuhnya. Dia tidak berani bertindak gegabah. Dia bisa dengan jelas merasakan ketajaman pedang itu. Bahkan dengan Sunshine fisik tingkat menengahnya, dia bisa merasakan sakit yang menyengat. Dengan kata lain, pedang ini seharusnya bisa membelah tubuhnya dengan mudah. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Sang Cheng Yue. Matanya penuh permohonan, berusaha menyampaikan pesan pertolongan. Harta karun spiritual. Sang Cheng Yue mengerutkan kening. Dia akhirnya memandang Lu Ye dengan serius dan tidak berani meremehkannya lagi. Persepsinya tidak salah. Pemuda yang muncul entah dari mana ini memang Sunshine Realm yang baru dipromosikan. Kekuatan Ying jelas lebih kuat darinya. Namun, setelah cahaya keemasan yang aneh itu, Ying benar-benar ditangkap olehnya. Ini jelas bukan kemampuannya, tapi cahaya keemasan itu. Harta sihir biasa tidak mungkin memiliki kekuatan misterius dan sekuat itu. Hanya harta spiritual yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, ia yakin pemuda ini memiliki harta spiritual. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengalahkan seseorang yang lebih kuat darinya dengan mudah. Dia hati-hati melihat kondisi Ying. Vitalitasnya utuh, pernapasannya stabil, dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Dia segera memahami bahwa harta spiritual seharusnya memiliki efek penyegelan. Spirit tracer macam apa ini? Pikiran Sang Cheng Yue berpacu. Dia tidak dapat mengingat harta spiritual mana yang memiliki kekuatan sebesar itu. Alasan mengapa istana tanpa bentuk berani menyerang Laut Wanxiang secara terbuka adalah karena mereka mengetahui seluk-beluk Laut Wanxiang dengan sangat baik. Sebelum invasi, Sang Cheng Yue bahkan menggunakan pedang Ki Pedang Merak untuk melindungi dari labu api galaksi Wanxiang. Kenyataan membuktikan bahwa kehati-hatiannya tidak salah. Taruhannya dengan Yuan selebih merupakan persaingan antara dua harta karun. Dia menang tipis dengan kegilaannya. Siapa sangka kejadian tak terduga seperti itu terjadi saat mereka hendak pulang ke rumah. Sang Cheng Yue menyipitkan matanya dan menatap Lu Ye. Anak muda, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Istana tanpa bentuk selalu merampok kekuatan lain. Hari ini, seseorang benar-benar ingin merampoknya. Apalagi Yuan pernah mengatakan bahwa pemuda ini bukanlah Sunshine Realm dari galaksi Wanxiang. Dengan kata lain, dia pasti berasal dari galaksi yang tidak diketahui. Oleh karena itu, meskipun dia terbunuh, Wanxiang galaksi tidak akan membalas. Kekuatan harta karun atribut penyegel ini memang misterius dan sulit untuk dipertahankan, tetapi tidaklah tak terkalahkan. Dia sebenarnya tidak takut pada apapun. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Lu Ye meletakkan pedang pansan di leher Ying dan memandang Sang Cheng Yue. Sang Cheng Yue terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Bicaralah." Jika itu terjadi di hari lain, dia tidak akan peduli dengan pemuda sombong seperti itu. Tapi sekarang nyawa Ying ada di tangannya, dia tidak bisa menolak. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Ying terlebih dahulu. Apa yang dilakukan gadis sucimu? Mengapa kamu ingin membunuhnya? Petik 2. Dari berbagai informasi yang diperoleh sebelumnya, Yaya adalah Saint dari istana tanpa bentuk. Dia jelas memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya sendiri, tapi dia tidak melakukannya. Jelas sekali, dia tahu apa yang akan terjadi jika dia memulihkan dirinya sendiri. Hari ini, Lu Ye dalam bahaya. Yaya terpaksa mematahkan gelang giok tersebut dan memulihkan kultivasi serta ingatan yang tersegel di dalam gelang tersebut. Setelah menghajar Yuan Du ke Laut Wanxiang, dia segera melarikan diri. Lu Ye tidak bisa mengabaikan ini.
Karena orang-orang istana tanpa bentuk ada di depannya, dia tentu saja harus bertanya dengan jelas. Mata Sang Cheng Yue berbinar. Kamu kenal Sein? Begitu suaranya turun, Ying mengerang. Darah mengalir dari lehernya, dan bilahnya menembus dagingnya 1 inci. Lu Ye memandang Sang Cheng Yue dengan acuh tak acuh. Akulah yang mengajukan pertanyaan. Kamu hanya perlu menjawab. Dasar bocah, San Sein Realm yang berdiri di belakang Sang Cheng Yue, sangat marah saat melihat Ying terluka. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia sangat sedih. Namun, tindakan Lu Ye membuat San Sein dari istana tanpa bentuk sadar akan kekejamannya. Sudah bisa diduga jika Sang Cheng Yue berani berbicara omong kosong lagi, Ying akan menderita. Mata Sang Cheng Yue menunjukkan sedikit apresiasi. Pemuda yang kejam dan tanpa ampun seperti itu jarang terjadi saat ini. Dia cukup sesuai dengan keinginannya. Jika terjadi di hari lain, dia pasti ingin menaklukkannya, tapi sekarang jelas bukan waktunya. Dia merenung sejenak dan berkata, Sein itu melakukan beberapa kesalahan, jadi dia diburu. Melihat Lu Ye sepertinya ingin bertanya lebih hati-hati, dia berkata lagi. Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang kesalahan apa yang dia buat. Ini adalah rahasia istana tanpa bentuk. Tidak ada komentar. Lu Ye berkedip dan menyadari bahwa rahasia ini tidak mungkin diungkapkan oleh Sang Cheng Yue, jadi dia mengubah pertanyaannya. Kamu sedang memburunya. Apa sikap terakhirmu? Sikap. Sang Cheng Yue tersenyum tipis. Jika dia mengetahui kesalahannya, maka secara alami mudah untuk membicarakannya. Dia akan patuh menjadi Sein, tetapi jika dia tidak mengetahui kesalahannya. Dia berhenti bicara, tapi maksudnya sudah jelas. Mata Lu Ye sedikit menunduk. Kekuatan macam apa istana tanpa bentuk itu? Lu Ye tidak mengetahuinya sebelumnya, dan belum pernah mendengarnya sama sekali, tapi kali ini dia mengetahuinya. Sepanjang perjalanan, ada banyak mayat di Laut Wanxiang yang biasanya makmur. Hampir semua pulau spiritual teratas digeledah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah bandit di dunia kultivasi. Yaya berasal dari istana tanpa bentuk, tapi sekarang dia sedang diburu. Seharusnya bukan hanya karena dia melakukan beberapa kesalahan, tapi kemungkinan besar ada perbedaan ideologi. Dan setelah bertahun-tahun bergaul, Lu Ye secara alami tahu seperti apa temperamen Yaya. Jika dia benar-benar ingin kembali ke istana tanpa bentuk, dia tidak akan mempertahankan wujud seorang anak selama bertahun-tahun. Dia bisa saja memulihkan kekuatannya sejak lama. Jadi konflik antara Yaya dan istana tanpa bentuk tidak bisa didamaikan. Berpikir seperti ini, Lu Ye tahu sikap apa yang harus dia gunakan untuk memperlakukan istana tanpa bentuk. Nak, aku sudah menjawab pertanyaanmu. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Sang Cheng Yue memandang Lu Ye di seberang udara, dan ada sedikit ketidaksabaran dalam ekspresinya. Lu Ye berkata dengan keras, jika kamu ingin aku melepaskannya, aku bisa. Saya masih mengatakan hal yang sama. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan semuanya. Petik 2. Anak, mata Sang Cheng Yue tidak tergesa-gesa. Kamu baru saja naik ke level San Sein Realm, jadi kamu mungkin belum mengetahui bahaya dunia kultivasi. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu memiliki harta karun. Ada banyak keberadaan di dunia ini yang tidak boleh kamu singgung perasaannya. Jika kamu membiarkannya pergi sekarang, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu, tapi jika kamu bersikeras. Cahaya bilahnya menyala, dan darah mengalir. Sebuah lengan yang terputus terbang keluar dan jatuh ke Laut Wanxiang, menghilang di bawah laut dalam. Sang Cheng Yue mengerutkan kening, dan banyak San Sein Realm di sampingnya penuh amarah. Para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang menonton dari jauh bahkan lebih terkejut lagi. Tidak ada yang mengira Lu Ye akan tiba-tiba bergerak. Meskipun dia tidak mengambil nyawa Ying, dia langsung memotong salah satu lengannya. Rasa sakit itu membuat wajah Ying berkerut, tapi lebih dari itu, dia ketakutan. Pada jarak sedekat itu, dia bisa merasakan kekerasan tersembunyi di balik penampilan tenang Lu Ye dengan lebih jelas dan intuitif daripada Sang Cheng Yue. Apa katamu? Lu Ye memandang Sang Cheng Yue dengan sedikit kebingungan. Laut Wanxiang berangin dan kuat. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi. Wajah Sang Cheng Yue berkedut, dan dia mengertakkan gigi. Ku bilang, aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok bergegas keluar dari belakang Sang Cheng Yue. Jue Ren, ketua istana keempat, adalah yang tercepat. Dia berasal dari klan bayangan dan tidak terlalu berpengaruh. Namun, pada saat ini, dia memimpin, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola cahaya redup yang hampir tak terlihat. Saat San Sein Realm ini bergerak bersama, ekspresi Mu Qing berubah. Dia segera menatap Yuan Se. Senior Yuan. Ini adalah sebuah peluang. Pengalaman pribadinya membuatnya memahami kekuatan misterius cahaya emas lebih baik dari siapapun. Alasan mengapa Sang Cheng Yue berani menyinggung Lu Ye dan memberi perintah untuk membunuhnya adalah karena dia yakin bahwa cahaya keemasan adalah kekuatan harta karun. Karena itu masalahnya,
itu tidak bisa sering digunakan. Ini adalah kelemahan dari sebagian besar harta karun. Pada dasarnya, itu adalah kartu truf yang hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Misalnya, pedang meraki yang digunakan Sang Cheng Yue sebelumnya, dan api labu api yang digunakan Yuan Se. Tapi cahaya keemasan itu berbeda. 6 Sunshine Realm dari Laut Wan Xiang bukanlah tandingannya, tapi jika Lu Ye termasuk, mereka mungkin bisa melawannya. Ini adalah kesempatan terbaik bagi galaksi untuk menyelamatkan mukanya. Jangan bertindak gegabah. Namun, mungkin kecewa karena Yuan Se tidak berniat mengambil kesempatan untuk bergerak. Jelas sekali, dia telah kehilangan keberaniannya setelah kalah dalam pertarungan tadi. Wajah Muking penuh kepahitan. Dia tidak bisa tidak memikirkan Jiu Yan. Jika Jiu Yan ada di sini, dengan emosinya, bagaimana dia bisa mentolerir Sunshine Realm yang begitu tidak bermoral di Laut Wan Xiang? Dia pasti sudah bertarung dengan Sang Cheng Yue sejak lama. Keenam Sunshine Realm dari Laut Wan Xiang menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Sisi Lu Ye langsung menjadi pusaran konflik. Serangkaian kehendak ilahi yang kuat mengalir dari berbagai arah, dengan mudah menembus pertahanan jiwa ilahi miliknya. Sunshine Realm dari istana tanpa bentuk ini semuanya adalah veteran. Tentu saja, mereka tahu cara paling efektif untuk menghadapi Sunshine Realm baru seperti Lu Ye. Itu adalah serangan terhadap jiwa ilahi. Sebagai Sunshine Realm baru, wilayah kekuasaannya belum stabil. Tentu saja, kekuatan jiwa ilahinya jauh lebih rendah daripada kekuatan mereka. Oleh karena itu, selama jiwa ilahinya ditekan, Lu Ye tidak akan mampu melawan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa menyelamatkan Ying, tetapi mereka juga bisa mendapatkan harta karun yang kuat. Namun, semua orang tidak percaya, Lu Ye, Sunshine Realm baru, tidak secara langsung ditekan seperti yang diharapkan di bawah serangan begitu banyak jiwa ilahi. Sebaliknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas, sebuah reaksi yang disebabkan oleh rasa sakit di lautan dewa miliknya. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Kepala Ying terangkat, wajahnya penuh kebingungan dan ketidakberdayaan. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke Laut Wan Xiang. Ying, seseorang berteriak, itu adalah pria kekar dari sebelumnya. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Ying. Melihat Ying terbunuh, matanya hampir keluar dari rongganya. Mata Lu Ye memerah. Dia menoleh dan melihat ke samping. Binatang peliharaan Pixiu di bahunya bersinar dengan cahaya keemasan. Di arah itu, Joeren dengan cepat mendekati Lu Ye. Saat mata mereka bertemu, jantung Joeren berdetak kencang dan dia buru-buru mundur.